semuanya gitu. Bagaimana perjalanannya ke sini tadi? Sebenarnya padat banget sih Kak, kan pulang kerja jadinya banyak orang di jalan gitu. Tapi alhamdulillah aman-aman aja sih. Baik, kalau gitu alhamdulillah aman ya. Eh, saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Kak Rani sudah meluangkan waktu dan menyempatkan diri tentunya ke sini. Saya sangat menghargai niat baik Kak Rani. Nah, kalau boleh tahu bagaimana nih kabarnya belakangan ini? Belakangan ini sih agak kurang baik-baik aja ya Kak, soalnya saya lagi kepikiran banget kan tentang kuliah saya gitu. Kan saya udah di semester akhir gitu Kak. Jadi pikiran saya tentang karir saya di masa depan itu campur aduk banget lah Kak, pokoknya. Oke, baik, itu perasaan Kak Rani buat hari ini ya. Oke, di ruangan ini tentunya kita apa namanya santai saja di ruangan ini. Tentunya Kak Rani boleh menceritakan tentang Kak Rani tidak nyamannya bagaimana, dan tentunya saya akan mendengarkan keluh kesah Kak Rani buat waktu ini. Dan apakah yang membuat pikiran Kak Rani cukup nggak tenang itu apa? Jadi kan saya ini mahasiswa semester akhir Kak. Jadi saya melihat teman-teman saya begitu, jadinya lihat teman-teman saya yang sudah masuk di sidang skripsi, ada yang udah dapat kerja, ada yang udah magang ke sana, magang ke sini, dan bahkan ada yang udah mulai bisnis barunya mereka gitu. Jadi sedangkan saya masih stuck gitu. Baik, berarti sementara itu yang membuat Kak Rani itu cukup belum yakin buat karir masa depannya ya. Iya Kak, bener banget. Oke, tadi tentunya Rani yang merasa kayak belum pantas buat ke depannya, sehingga melihat teman-teman yang seangkatannya yang tampak sudah melangkah lebih maju, dan membuat Rani merasa berjalan di tempat atau ngestak rasanya mungkin ya. Eh, dan tentunya ada rasa cemas yang besar kalau nanti mengecewakan harapan orang tua. Apakah itu yang Rani rasakan saat ini? Iya betul banget Kak, jadi saya juga sering banget kebangun jam 2 malam gitu, kepikiran sama hal-hal itu. Jadinya saya kalau udah kayak gitu tuh saya merasa bahwa saya itu kurang pantas gitu untuk mendapatkan karir yang lebih bagus gitu. Soalnya kan menurut saya IPK saya itu gitu-gitu aja, biasa-biasa aja, sedangkan teman-teman saya itu udah di atas saya lah gitu Kak, jadi kepikiran banget tengah malam. Baik, saya sangat bisa memahami bagaimana melelahkannya berada di posisi Kak Rani saat ini. Tentunya sudah menjadi beban tugas akhir, ditambah lagi dengan beban pikiran tentang bagaimana masa depan. Nah, kalau boleh tahu lagi nih, ketika rasa cemas dan takut itu kalah bersaing itu muncul di malam hari, biasanya kebiasaan Kak Rani itu apa yang sering Kak Rani lakukan gitu? Biasanya sih kalau kebangun tengah malam itu saya sering buka-buka sosmed gitu Kak, misalnya kayak Instagram. Tapi di sosmed itu malah buat saya kayak semakin down gitu Kak, soalnya kan ketika kita buka Instagram pasti yang muncul itu postingan-postingan teman-teman saya yang udah sukses-sukses lah gitu kan. Terus ada yang sudah selesai dengan sidang skripsi, udah mau wisuda, udah ada yang mulai bisnisnya gitu. Jadinya itu semakin membuat saya kepikiran gitu Kak. Artinya niat awal Kak Rani membuka sosmed itu mungkin untuk mencari ketenangan relasi atau yang membuat tenang intinya ya. Tapi ternyata melihat kehidupan orang lain di media sosial itu membuat Kak Rani menjadi cukup overthinking dan menjadi sangat cemas.
Bukan begitu karena Iya bener banget Kak, jadi kayak saya itu dikelilingi lingkaran setan dulu rasanya setiap hari melihat hal-hal itu terjadi gitu Kak. baik, jadinya Kak Rani, apa yang eh, Kak Rani alami sebenarnya ini sangat manusiawi. Pasti di akhir perkuliahan itu memang menjelang dunia kerja memang sering kali memicu kecemasan yang luar biasa. Nah, di mana rasa cemas ini di situ orang bertanggung jawab dan peduli dengan masa depan Kak Rani. Namun coba kita renungkan kembali, apakah membandingkan proses hidup Kak Rani saat ini dengan pencapaian terbaiknya orang lain, kita tunjukkan di media sosial itu adil untuk diri sendiri atau gimana Kak Rani? Kalau menurut saya sih nggak adil banget ya Kak. Di saat saya yang gini-gini terus gitu, terus malah melihat postingan-postingan mereka yang sudah sukses gitu, sedangkan saya masih stuck di sini-situ aja. Dan juga kan mereka nggak memposting gitu dimana mereka di belakang, mereka postingnya itu bahagianya mereka aja gitu. Oke, itu tadi kan Kak Rani tentunya sudah sebutkan bagaimana prosesnya itu cukup sulit nantinya. Jadinya orang itu jadinya kita tidak perlu melihat bagaimana proses orang itu. Jadinya tentunya proses orang itu beda-beda. Entah kegagalannya seperti apa, gimana alurnya yang cukup sangat sulit mungkin kita bilang ya. Mungkin Kak Rani sudah tahu itu semua beda-beda jalannya, tentunya kita tidak bisa sama orang lain. Baik, selanjutnya itu bagaimana atau apa yang Kak Rani kuasai waktu di perkuliahan dulu? Sebenarnya dulu pas semester 6 itu saya sempat magang Kak. Saya itu di bagian analisis data gitu, tapi kerjanya cuma sementara, tapi saya merasa saya sangat kompeten di bidang itu Kak. Oh, luar biasa. Itu sebuah modal dan potensi yang sangat besar buat Rani. Tidak semua orang punya ketertarikan dan kenyamanan dalam mengolah data tentunya, dan Rani sudah punya poin-poin keunggulan di bidang itu kan. Nah, agar rasa cemas Kak Rani berkurang dan pikirannya lebih plong, tidak lagi memikirkan hal-hal kecil yang bisa membuat Kak Rani gelisah. Nah, di sini Kak Rani rencanakan dan lakukan apa yang harus dimulai buat diri sendiri. Baik, bagus sekali. Kira-kira bentuk pembatasan apa yang akan Kak Rani lakukan atau yang mau diterapkan untuk akhir-akhir ini? Mungkin setelah diskusi yang kita lakukan tadi, saya mulai mau mencoba untuk tidak terlalu sering memegang handphone tentunya, karena di HP saya kan saya sering lihat media sosial gitu, kayak postingan-postingan teman-teman saya. Terus saya jadinya kurang istirahat gitu juga kan, jadinya terlalu memikirkan yang tidak-tidak gitu. Oke, baik, rencana yang cukup bagus dan sangat bisa dilakukan tentunya itu satu langkah pertama. Nah, lalu ada langkah kedua untuk mengembangkan potensi analisis data diri enggak atau gimana? Iya sih Kak, kan seperti yang saya katakan mungkin di jam 10 malam itu saya sudah mulai tidak bermain HP gitu, tapi mungkin saya bisa menggunakan waktu luang saya untuk memulai kembali pemahaman saya atau keterampilan saya dalam menganalisis data, dengan meluangkan waktu saya untuk melihat data-data yang ingin saya analisis ke depannya. Hebat banget tentunya. Bagaimana yang Rani sebutkan dua konkret tadi tentunya sudah bagus dan baik. Nah,
Selanjutnya, bagaimana perasaan Rani setelah kita ngobrol sejauh ini tentunya? Jujur sih lebih plong ya Kak pastinya, Ya. karena kan saya sudah meluapkan apa yang saya rasakan gitu, Ya. dan juga saya sudah menemukan titik temu gitu dari eh, diskusi kita yang tadi. Oh, alhamdulillah banget kalau gitu ya. Saya ikut senang mendengarnya. Tentunya sangat mengapresiasi keterbukaan Kak Rani dari keberanian dan kejujuran tentunya. Nah, hari ini dalam menghadapi masalahmu, kita sudah sepakat dengan 2 langkah kecil tadi tentunya ya. Silahkan dicoba dulu apakah bagaimana perkembangan ke depannya. Oke Kak, jadi saya mungkin akan mencoba lebih konsisten agar saya bisa lebih baik ke depannya, agar tidak memikirkan hal yang tidak perlu saya pikirkan lagi. Oh, Terima kasih Kakak sudah mau mendengarkan saya, keluh kesah saya pada hari ini. Oke, sama-sama tentunya buat kami senang bisa memahami bagaimana prosesmu. Mari saya antarkan ke depan. Iya Kak. Eh,